teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya Fitria dengan NIM 1905520071. Kali ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu kali ini mata kuliah Praktik Audit B1 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dengan dosen yang masih sama, yaitu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM SIA CPA, Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Halo sobat, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan ya. Jangan bosen, sobat bertemu lagi dengan saya karena video ini dibuat untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah praktikum audit. Untuk itu tetap stay dan simak selama saya menjelaskan ya sobat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga yang udah setia melihat sampai akhir video dan yang sudah like dan komennya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kampus Universitas Tikubang Unisbang Semarang mempunyai dua tempat. Yang pertama ada di Jalan Kendang 5, Pendangingsor, Kecamatan Kecamungkur, Kota Semarang. Dan yang kedua ada di Jalan Trilomba Juang Mugasari, Kecamatan Semarang, Kota Semarang. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan beberapa fakultas yang ada di Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi, yang kedua ada Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, yang kelima ada Fakultas Hukum, yang keempat ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan yang kelima ada Fakultas Teknik. Apa sih fakultas unggulan yang ada di Unisbang? Tentunya ada, yaitu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang mempunyai 4 program studi. Yang pertama ada S1 Manajemen, yang kedua ada S1 Akuntansi, yang ketiga ada S2 Manajemen, yang keempat ada Profesi Akuntansi. Bukan hanya itu, ada beberapa fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran sobat sekalian kalau masuk S1 Akuntansi. Yang pertama ada laboratorium komputer, yang kedua ada laboratorium akuntansi, yang ketiga ada pojok bursa efek, dan yang keempat ada mini bank. Selain itu, masih ada perpustakaan yang lengkap untuk menambah wawasan kita saat belajar. Gak hanya itu sobat, Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini sudah meraih akreditasi A. Jadi untuk kalian gak usah ragu kalau mau masuk Universitas Tikubang Unisbang Semarang, apalagi mau ngambil Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan visi dan misi S1 Akuntansi. Visi S1 Akuntansi yaitu menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Adapun misi dari S1 Akuntansi, menyelenggarakan pendidikan S1 Akuntansi yang unggul, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna, membangun jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
you, man. Come on.
kita masuk ke materi ya. Kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama ada evaluasi peristiwa kemudian, dan yang kedua ada materi kelangsungan usaha. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibahas ada materi peristiwa kemudian, SA 560, ruang lingkup, standar audit. SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang A, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang B, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Selanjutnya, ada tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya, ada tujuan auditor. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti yang audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya, ada definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan, tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut. Definisi selanjutnya, tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Selanjutnya, tanggal diterbitkan laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan audit bagi pihak ketiga, dan yang terakhir peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang direncanakan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan
dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Selanjutnya, auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan oleh paragraf 6, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut: memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Selanjutnya, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang diisyaratkan oleh paragraf 6 dan 7. Auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 89 yang menyatakan tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta dikemukakan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika meminta keterangan bagaimana manajemen akan melakukan keuangan tersebut. Selanjutnya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang satu, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan
atas perubahan laporan keuangan. Selanjutnya, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka, diisyaratkan pada paragraf 11 berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus 1. Mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti ini yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak, meminta keterangan bagaimana menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersama dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan audit baru. Dan tanggal laporan audit baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang diisyaratkan oleh paragraf 12.
auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau auditor yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal-hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Selanjutnya, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk pencegahan penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Ada materi penerapan dan penjelasan. Ruang lingkup ketika laporan keuangan audit dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan. Laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Adapun definisi tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya. Dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola,
yang ada. Dalam yurisdiksi, juga persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini audit atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan untuk membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atasan laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang berkaitan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antar tanggal laporan auditor sebagai yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat perusahaan entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan audit tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Selanjutnya ada pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan laporan keuangan auditan dan laporan auditan atas laporan keuangan tersebut disajikan kepada pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Materi selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor tergantung pada nilai risiko oleh auditor. Prosedur audit yang diisyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik
Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia. Permintaan keterangan. Dalam permintaan keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi jika mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Namun, belum tanggal laporan keuangan diterbitkan tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam SA 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan untuk manajemen memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan audit sampai dengan tanggal laporan keuangan yang diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12. Auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetapi tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan-badan membuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan auditor. Mempercayai laporan auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor
atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tempat untuk mencari advies hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah dalam bentuk kondisi tersebut. Tindakan audit tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen untuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advies hukum. Oke sobat, materi yang kedua akan dibahas yaitu SA 570 kelangsungan usaha. Ruang lingkup standar audit SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Selanjutnya, ada tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan menggantung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 1 Revisi Tahun 2009 Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas
dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti dibahas dalam paragraf 2. Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti. Secara inheren, faktor-faktor berikut adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kelangsungan usaha kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia. Ketika pertimbangan dilakukan, peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengajuan pada kepastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan, auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal Januari 2013 untuk emiten,
1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan proses penilaian risiko dan aktivitas terkait ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis pengguna asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi SA 500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa risiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan risiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup diterima oleh auditor secara tidak langsung atau tidak berasal dari pihak yang asli dimaksud untuk dikonfirmasi. Selanjutnya, respon yang diterima secara elektronik. Sebagai contoh, faksimiles atau email mengandung resiko keandalan karena pembuktian asal wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang diragukan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk direspon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan risiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman dan terkendali dengan seanestesinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengiriman informasi dalam format elektronik tersebut. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjuk untuk menangani risiko.
Respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon. Integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Selanjutnya, auditor diharuskan oleh SA 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi alasan sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, pengguna pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email, auditor dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi yang sebenarnya mengirimkan balasan. Penggunaan suatu respon telah kembali ke auditor secara tidak langsung. Sebagai contoh, karena pihak yang dikonfirmasi salah mengirimkan konfirmasi kepada entitas daripada mengirimkannya kepada auditor. Auditor dapat meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Jadi, dengan sendirinya, suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal, karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor. Namun, pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi, auditor mungkin dapat tergantung kondisi meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Jika respon seperti tersebut tidak diterima, auditor mencari bukti lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. Suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respons tersebut sebagai bukti audit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pembacaan yang kurang tepat. Motivasi dari saya, aku belajar bahwa hidup ini menyenangkan kalau kita melihat dari sudut pandang yang tepat. Dan ketika kamu mulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, maka hasil yang akan kamu dapatkan pun akan semakin awal datangnya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.